Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kisti Anjani. Saya dari kelompok 6 yang terdiri dari Yulia Rahma Kamila, Zahra Fatiatul Aula, Zenita Meida Abdillah, dan Zia Najmi Hamdun. Saya di sini akan menjelaskan materi yang berkaitan dengan aplikasi mantik dalam ilmu agama. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan pengertian ilmu mantik. Mantik adalah bahasa Arab, berasal dari kata akar natako, artinya berpikir. Natikun orang yang berpikir, matukun yang dipikirkan. Matikun alat berpikir. Mantek disebut pula dengan logika, berasal dari kata sifat logike, bahasa Yunani, yang berhubungan dengan kata benda, logos, yang artinya pikiran atau kata sebagai pernyataan dari pikiran itu. Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang erat antara pikiran dan kata yang merupakan pernyataan dalam bahasa. Jadi, menurut etimologi, logika adalah ilmu yang mempelajari pikiran yang dinyatakan dalam bahasa, dan berpikir itu sendiri adalah sesuatu kegiatan jiwa untuk mencapai pengetahuan. Adapun definisinya banyak macamnya, diantaranya ialah ilmu yang memberikan aturan-aturan berpikir valid, artinya ilmu yang memberikan prinsip-prinsip yang harus diikuti supaya dapat berpikir valid menurut aturan yang sah. Kedua, logika ialah satu cabang filsafat yang mempelajari asas dan aturan penalaran supaya orang dapat memperoleh kesimpulan yang benar. Jelasnya logika memuat asas dan aturan-aturan yang membantu orang untuk berpikir benar. Yang ketiga, ilmu tentang undang-undang berpikir. Yang keempat, ilmu untuk mencari dalil. Yang kelima, ilmu untuk menggerakkan pikiran kepada jalan yang lurus dalam memperoleh suatu kebenaran. Yang keenam, ilmu yang membahas undang-undang yang umum untuk pikiran. Yang ketujuh, alat yang merupakan undang-undang, dan bila undang-undang ini dipelihara dan diperhatikan, maka hati nurani manusia pasti dapat terhindar dari pikiran-pikiran yang salah. Yang kedelapan, ilmu pengetahuan tentang karya-karya akal budi atau rasio untuk membimbing menuju yang benar. Melihat definisi-definisi tersebut, meski redaksinya berbeda namun pengertiannya sama, yaitu berkonotasi kepada undang-undang berpikir agar orang terhindar dari kesalahan. Jadi undang-undang tersebut bukan hanya sekedar menuntun orang bagaimana orang harus berpikir, tetapi juga menuntun bagaimana seharusnya orang berpikir agar sampai kepada jalan yang mendekati kesimpulan yang benar, dan memandang bahwa kesalahan berpikir itu ialah karena menyimpang daripada undang-undang berpikir itu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Zenita Meida Abdillah. Insya Allah di sini saya akan melanjutkan materi tentang aplikasi ilmu mantik di dalam ilmu kalam. Sebelum kepada ilmu kalam, awalnya dikenal dengan nama ilmu tauhid, yang berarti ilmu yang membicarakan tentang cara-cara menetapkan akidah agama dengan mempergunakan dalil-dalil seperti dalil akli, dalil nakli, ataupun wijdani atau perasaan yang halus. Adapun pokok pembahasan dari ilmu tauhid atau ilmu kalam itu sendiri, seperti yang telah dijelaskan, yaitu pokok keesaan Allah dan pokok agama Islam. Dikatakan ilmu kalam adalah karena substansi ilmu ini merupakan teori-teori kalam. Tak ada yang diantaranya diwujudkan dalam dalam kenyataan atau diamalkan secara fisik. Pembahasannya bersumber pada Al-Quran. Setelah mengalami perkembangan, motif-motifnya beraneka ragam ilmu tauhid, dan luas pembahasannya menjadi berbagai dimensi. Objek dari pembahasannya itu sendiri yaitu akidah yang diterangkan oleh dalil-dalilnya. Dalam ilmu kalam ini kita sering menemukan matan. Nah, matan inilah yang menggunakan kaidah ilmu mantik di dalam penerapannya atau dalam pengaplikasian ilmu kalam. Terima kasih.
Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai aplikasi ilmu mantik dalam ushul fikih. Mantik yang merupakan bentuk dan kaidah berpikir rasional identik dengan cara berpikir modern. Oleh karena itu, dengan melihat pengaruh mantik terhadap ilmu-ilmu keislaman di masa lalu, kita akan dapat mempertanyakan apakah ilmu mantik dengan prinsip-prinsip pemikiran di masa lalu masih relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan saat ini. Ilmu mantik merupakan kaidah berpikir yang memelihara akal agar tidak terjadi kerancuan dalam berpikir, sedang ilmu ushul fikih merupakan kaidah yang memelihara fuqaha agar tidak terjadi kesalahan dalam mengistimbatkan hukum, istimbat hukum dan penyusunan kaidah-kaidah fikih, sehingga ilmu mantik sangat penting dalam istimbat hukum. Metodologi dari ushul fikih yaitu menggunakan logika berpikir. Seperti bila kita berbicara metodologi kias, kemudian kias itu ada rukunnya yang namanya usul atau pokok, far'u atau cabang, dan hukum asal atau ilat. Nah, ketika kita akan mengorek tentang ilat, itu dibutuhkan ilmu mantik atau logika. Jadi, pola pikir ilmu mantik memang sangat dibutuhkan. Dalam membangun epistemologi ilmu ushul fikih, mantik juga sangat dibutuhkan karena bagaimanapun juga metodologi berpikir tersebut akan dekat dengan silogisme atau berpikir secara deduktif. Sementara fikih, terutama ketika mencari ilat, dibutuhkan pemikiran yang lebih mendalam. Nah, ushul fikih adalah ilmu yang membahas tentang tata cara hukum-hukum syara, atau dengan kata lain ilmu tentang kaidah-kaidah dan pembahasan-pembahasan yang dengannya memungkinkan istimbat hukum, syariat-syariat, dan dalil-dalil yang terperinci. Objek dari pembahasannya sendiri yaitu perbuatan mukallaf atau muslim yang sudah balik dilihat dari ketetapan hukum, dalil kulli, dan dalil juz'i. Dalam ilmu ushul fikih penuh dengan uraian secara materi. Nah, ketika menjelaskan kaidah usuliyah lughawiyah atau kaidah pokok kebahasaan, pembahasan lafaz-lafaz, ulama ushul fikih biasanya menggunakan pendekatan tasawur, sedangkan qadiyah dan istidlal digunakan untuk merumuskan kaidah usuliyah tasyri'iyah, maka dikenallah dengan namanya ushul fikih. Kita tahu bahwa sumber utama dalam hukum Islam adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, teks Al-Quran dan Hadis itu dibahas dari segi lafaz dan kata-kata, karena itu pendekatan tasyawurlah yang digunakan. Dalam mengambil sebuah keputusan hukum, maka digunakanlah pendekatan istidlal, baik istidlal qiyasi atau deduktif maupun istidlal istiraqi atau induktif. Nah, istidlal qiyasi banyak digunakan oleh ulama ushul fikih, aliran muhaddisin atau aliran orang-orang yang meriwayatkan hadis, sedangkan istidraqi banyak digunakan oleh aliran dari mutakallimin. Saya Yulia Rahma akan menjelaskan tentang urgensi dari mempelajari ilmu mantik. Kenapa penting untuk mempelajari ilmu mantik? Karena ilmu mantik itu mengajak kita untuk berpikir sistematis, terukur, dan mendalam. Dengan mempelajari ilmu mantik ini, kita dituntut untuk berpikir sebelum berucap, merenung sebelum bertindak, dan menelaah sebelum menghakimi orang yang berbeda paham dengan kita. Manusia menurut tabiatnya didorong untuk berpikir, menggunakan pikirannya itu selama hidupnya, baik anak kecil maupun orang dewasa sesuai dengan kemampuan akalnya. Hanya saja, pemikirannya itu tidak selamanya membawa kesimpulan-kesimpulan yang benar. Kadang-kadang ia selalu salah tanpa disadari dan disengaja, sehingga kelirulah antara yang benar dengan yang salah, dan akibatnya membawa kepada pengetahuan-pengetahuan yang tidak benar. Maka, agar manusia aman dari kekeliruan dan pengetahuan yang selamat dari kesalahan, diperlukan adanya peraturan-peraturan untuk memberikan pedoman di dalam berpikirnya. Pedoman itu ialah ilmu mantik. Dengan demikian, maka tujuan mempelajari ilmu mantik adalah diantaranya agar manusia terhindar dari kekeliruan berpikir dan pengetahuannya selamat dari kesalahan. Pelajaran ilmu mantik menimbulkan kesadaran untuk menggunakan prinsip-prinsip berpikir yang sistematis. Walaupun bagaimana juga hal-hal yang dikemukakan sekarang dapat dipandang sebagai faedah-faedah mempelajari ilmu mantik. Yang pertama ada menjelaskan dan mempergunakan prinsip-prinsip abstrak yang dapat dipakai dalam semua lapangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, menambah daya berpikir abstrak dan dengan demikian melatih dan mengembangkan daya pikiran dan menimbulkan disiplin intelektual. Yang ketiga, mencegah kita tersesat oleh segala sesuatu yang
kita peroleh berdasarkan otoritas. Yang keempat, mendidik kekuatan akal pikiran, mengembangkan sebaik-baiknya dengan melatih dan membiasakan mengadakan penyelidikan tentang cara berpikir. Dengan membiasakan latihan berpikir, orang akan mudah dengan cepat mengetahui di mana letak kesalahan yang menggelincirkannya dalam usaha menuju hukum-hukum yang diperoleh dari pikiran itu. Jadi, mempelajari ilmu mantik sama dengan mempelajari ilmu pasti, dalam arti sama-sama tidak langsung memperoleh faedah dengan ilmu itu sendiri. Tetapi ilmu-ilmu itu sebagai perantaraan yang merupakan suatu jembatan untuk ilmu-ilmu yang lain, juga untuk menimbang sampai di mana kebenaran ilmu-ilmu itu. Dengan demikian, maka ilmu mantik juga boleh disebut ilmu pertimbangan atau ukuran. Dalam bahasa Arab disebut ilmu al-mizan atau mi'yar al-ulum. Baik, di sini saya sendiri akan menjelaskan materi tentang ilmu mantik dalam ilmu tafsir. Ilmu ini hadir untuk membahas tentang pikiran-pikiran dan mencari dalil untuk menghasilkan ilmu pengetahuan. Nah, karena di dalam Islam itu dianjurkan mempelajari ilmu. Belajar ilmu tidak akan dapat berjalan tanpa didasari dengan cara berpikir yang baik dan benar. Karena itu, ilmu ini dalam Islam sangat dianjurkan dipelajari. Sebelumnya telah disebutkan ilmu filsafat. Dalam praktek ilmu filsafat, bila tidak didasari dengan ilmu mantik yang benar, maka buah pemikiran yang dihasilkan akan melahirkan kekacauan. Bila dilacak di dalam Al-Quran, Allah berulang kali berfirman untuk mengarahkan manusia agar berpikir. Ayat-ayat tersebut tidak langsung menganjurkan kepada manusia untuk mempelajari ilmu logika atau mantik. Dengan demikian, ayat-ayat yang berhubungan dengan ilmu ini sama dengan ayat yang disebutkan dalam pembahasan ilmu filsafat. Agar lebih jelasnya lagi, di antara ayat-ayat disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa huwallazi madzal arda wa ja'ala fiha rawasiya wanhar wa min kulli samarati wa ja'ala fiha zawjaini isnaini yughshil laili nahar inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan dia yang menghamparkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai di atasnya, dan padanya dia menjadikan semua buah-buahan berpasang-pasangan. Dia menutupkan malam kepada siang, sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 3. Ibnu Ajibah memberikan komentar tentang ayat ini dalam kitabnya Al-Bahari Al-Madid dengan menyatakan, bagi kaum yang memikirkan pada ciptaan Allah, maka sungguh menjadikan dan menentukan pada hal yang sangat sulit dan luar biasa ini merupakan bukti adanya pencipta yang maha bijaksana. Mesti direnungkan semua ciptaan tersebut dan membuka sebab-sebabnya. Sementara Al-Khazin menjelas dalam tafsirnya Lubab al-Ta'wil fi ma'ani at-tanzil terkait dengan ayat yang dimaksudkan ini, yang artinya bagi kaum yang memikirkan, artinya menjadi sebuah dalil terhadap ciptaan itu ada penciptanya, dengan sebab pasti ada yang menjadikan sebabnya. Pikir itu adalah mempergunakan hati untuk mencari segala sesuatu. Berkata pengarang Al-Mufradat, pikir adalah kekuatan yang mengetuk untuk mengetahui terhadap segala yang layak diketahui. Proses pikir itu adalah menjalankan kekuatan itu sesuai dengan analisa akal. Semua itu hanya dimiliki manusia, tidak hewan lainnya. Tidak boleh dikatakan terhadap segala sesuatu mungkin untuk membuahkan bentuknya di dalam hati. Terkait hal ini diriwayatkan, pikirkanlah segala ciptaan Allah dan jangan pikirkan tentang Allah, karena Allah tidak bisa disifatkan dengan bentuk. Berkata ahli sastra, al-fikir ditukar dari kata al-firq karena sesungguhnya ia digunakan untuk mencari beberapa arti. Dia adalah mengacak segala perkara dan membahasnya agar sampai kepada hakikat yang sesungguhnya. Alauddin Ali bin Muhammad bin Ibrahim bin Umar Asy-Syahimi Abu Abbas Lubab at-Ta'wil Afma'ani An-Tanzil. Itu adalah sumbernya. Jadi apa yang disebutkan ini menunjukkan betapa pentingnya memikirkan segala ciptaan Allah secara mendalam dan sampai kepada hakikat yang mendalam, supaya dapat mentadaburi semua ciptaan Allah. Mestilah dengan mengetahui cara berpikir yang benar dalam Islam, mengetahui mana yang pantas untuk dinisbahkan kepada Allah dan mana yang tidak. Ilmu mantik lahir dengan beberapa kaidah dalam berpikir agar tidak salah mengambil kesimpulan terhadap apapun, baik terhadap pencipta atau kepada segala yang diciptakannya. Dengan demikian, ilmu mantik ini wajib untuk dipelajari oleh orang yang mukallaf, terlebih kepada yang akan membahas Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin apa yang saya sampaikan menjadi penutup dalam penjelasan dari kelompok kami, yaitu kelompok 6 tentang aplikasi mantik dalam ilmu agama.
Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Unzur man qala wa tanzur man qala.